Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Lavender Channel bersama aku, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia ya. Sekarang kita masuk ke materi bentuk terikat di bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita bicara tentang bentuk terikat, artinya kita bicara tentang penggunaan spasi dalam bahasa Indonesia. Kira-kira teman-teman ada kendala nggak nih dalam menentukan apakah suatu kata perlu spasi atau tidak? Salah satu kendalanya adalah ketika kita bertemu dengan bentuk terikat. Bentuk terikat sendiri adalah kelompok kata yang ditulis tanpa spasi dengan kata dasarnya. Seperti halnya dengan imbuhan, namun dia tidak masuk ke dalam imbuhan yang kita temui. Karena beberapa contoh dari bentuk terikat adalah kata serapan yang kita ambil dari bahasa lain. Sehingga penggunaannya tidak bisa disamakan dengan kelompok imbuhan di bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ada apa aja bentuk terikat dan gimana pengaplikasiannya? Kita lihat ya. Jadi selain imbuhan, beberapa kata di bawah ini juga ditulis tanpa spasi. Kecuali dia diikuti oleh kata dasar yang diawali huruf kapital, yang memerlukan huruf kapital di awalnya. Ada apa aja? Jadi kita udah bahas ya, nama orang, ada nama geografi dengan nama lokasi, lalu ada kelompok sosial ketika dia diikuti oleh nama lokasi. Yang kedua, dia diikuti oleh angka. Jadi ketika angka bertemu dengan huruf dan dalam penulisannya secara resmi dia tidak memerlukan spasi, maka digunakan tanda hubung. Oke. Beberapa contoh kata yang termasuk ke dalam bentuk terikat itu ada kata antar, ada kata pro, ada kata swa, non, pre, pra, pasca, loka, multi, tuna, adi, dan super. Ini adalah beberapa contohnya saja. Tentu ada banyak contoh lainnya yang teman-teman bisa cari sendiri nanti ya. Contoh penggunaannya bisa teman-teman lihat juga di sini. Ada kata antar siswa. Kata antar siswa itu dibentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu kata antar dan siswa. Kata antar bentuk terikat, kata siswa kata dasar. Lalu kata siswa tidak memerlukan huruf kapital pada huruf awalnya, maka ditulis tanpa spasi. Yang kedua, ada pro pemerintah. Kedua kata ini dibentuk dari bentuk terikat pro dan pemerintah. Kata pemerintah tidak memerlukan huruf besar, maka ditulis tanpa spasi dan tanpa tanda baca. Begitu juga dengan swadaya, non formal, lalu pada kata pre. Kalau pada contoh, pre diikuti oleh tahun, yaitu 1990, berupa angka. Ketika angka bertemu dengan bentuk terikat, maka dia harus dibedakan dengan sebuah tanda baca, seperti pada gambar. Lalu, kata pada prasejarah, pasca panen, lokakarya, multifungsi, tunarungu, adidaya, dan superlatif adalah contoh lain yang bisa teman-teman lihat tentang penggunaan bentuk terikat pada kata dasar. Contoh pada kata dasar yang diawali huruf kapital, misalnya adalah pra-Indonesia ataupun pro-Indonesia. Ketika ditulis pro-Indonesia, maka ada kata dasar dan bentuk terikat. Ketika huruf kecil bertemu dengan huruf besar, maka dia harus dihubungkan dengan tanda hubung, tanda baca. Itu strip untuk menghubungkan dari bentuk terikat dan huruf besar pada sebuah kata. Jadi, bentuk terikat cuma punya 3 rumus yang perlu diingat,
yang pertama adalah dia selalu ditulis tanpa spasi. Pengecualiannya kalau dia diikuti oleh kata dasar yang diawali huruf kapital, dan kalau dia bentuk terikatnya diikuti oleh angka. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya ya. Di sini ada beberapa bentuk dari penulisan bentukan kata yang perlu kita edit karena ternyata ada yang salah. Pada tiap opsi jawabannya akan ada beberapa clue yang aku kasih dengan menggarisbawahi pada pembentukan kata yang perlu kita teliti. Yang pertama ada pada kata pasca longsor, opsi B pada kata kerjasama, lalu di opsi C pada kata intrasekolah, opsi D pada antar kementerian, dan opsi E pada kata kontraproduktif. Jadi dari opsi C, D, dan E di sini dibentuk dengan cara yang sama, yaitu bentuk terikat ditambah kata dasar. Ketika kata dasarnya tanpa huruf kapital, yaitu huruf kecil, maka ditulis tanpa spasi. Maka penulisan dari C, D, dan E ini sudah tepat. Lalu di sini ada kata yang mau aku garisbawahi lagi, itu pada kata masing-masing. Ini adalah contoh dari pembentukan kata reduplikasi atau pengulangan. Lalu pada kata kerjasama di opsi B, ini adalah kata yang dibentuk dengan rumus, yaitu kata dasar ditambah kata dasar. Ketika dua kata dasar bertemu, umumnya maka ditulis menggunakan spasi. Kecuali pada kata tertentu seperti olahraga, matahari, kacamata, sapu tangan, itu digunakan tanpa spasi. Tapi secara umum, kata dasar, bertemu kata dasar, maka digunakan spasi. Spasinya baru hilang ketika kata dasar tersebut bertemu dengan imbuhan di depan dan di belakang. Maka ditulis tanpa spasi. Pada opsi jawaban yang A, pasca longsor, ini dibentuk dengan cara yang sama seperti yang C, D, dan E, yaitu bentuk terikat ditambah kata dasar. Kata dasar di sini dia tidak memerlukan huruf kapital, maka ditulis tanpa spasi. Tapi di sini ditulis pakai spasi. Oleh karena itu, opsi jawaban yang A adalah yang tepat karena dia adalah opsi yang salah. Seharusnya pasca longsor ditulis tanpa spasi. Maka kesimpulannya, untuk bentuk terikat adalah setidaknya ada dua kelompok kata yang ditulis dengan spasi ataupun tanpa spasi. Yang pertama ada imbuhan, lalu yang kedua ada bentuk terikat. Keduanya memiliki bentuknya sendiri, memiliki makna yang berbeda ketika ditambahkan kepada kata dasar, tergantung kata dasarnya. Penggunaannya juga memiliki pengecualian ketika dia bertemu dengan angka atau bertemu dengan kata yang diawali oleh huruf kapital. Bentuk terikat juga demikian, yaitu ditulis tanpa spasi kecuali jika diikuti huruf besar dan angka. Sekian tentang materi bentuk terikat. Terima kasih.